ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. اللهم صل على سيدنا محمد ودوائها وعافية أبدان وشفائها Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Beliau menjawab, ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan beberapa pelajaran, antara lain: satu, hendaknya seluruh kebajikan kita laksanakan secara keseluruhan tanpa pilih-pilih menurut kemampuan kita dan dikerjakan secara rutin, dan jangan sekali meremehkan satu amalan baik walaupun itu amal yang kecil, karena kita tidak tahu rahmat Allah itu turun kepadanya. Sebaliknya, jangan sekali meremehkan satu keburukan walaupun itu kecil, siapa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dengannya. Dua, supaya rutin dalam beramal. Suatu amalan meskipun sedikit, jika dilakukan secara terus-menerus lebih baik daripada amalan yang banyak tapi terputus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Tarekat Jalanan sedang menuju di pemakaman Tuan Guru yang sangat fenomenal di Pulau Lombok.
yang dikenal dengan nama Tuan Guru Ahmad Tretetet. Setelah kami mutar-mutar di wilayah Mataram dan bertanya kepada masyarakat, akhirnya alhamdulillah kami sampai di pemakaman Tuan Guru Ahmad Tretetet yang berlokasi di wilayah Karangkelok, wilayah Mataram, tepatnya di sebelah timur Islamic Center. Ikuti perjalanan wisata religi kami dari tim Tarekat Jalanan untuk mengungkap historis Tuan Guru yang sangat fenomenal ini, yaitu Tuan Guru Ahmad Tretetet. Nah, inilah suasana pemakaman di wilayah Karangkelok, dan di pemakaman inilah lokasi pemakaman Tuan Guru Ahmad Tretetet. Ikuti perjalanan kami, dan kami dari tim Tarekat Jalanan dalam kesempatan ini akan mengungkap biografi dari Tuan Guru yang sangat fenomenal ini, yaitu Tuan Guru Ahmad Tretetet. Mari kita hadiahkan pahala Fatihah dan hadiah sholawat buat beliau, Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet. Semoga kita mendapatkan madad asrar, barokah, dan manfaat dari beliau. Bila hadratin Tuan Guru Haji Ahmad wa usulihi wa furu'ihi wa masayyihi wa auladihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa muridihi wa ahlihi silsilatihi wa ashabihi wa muhibbihi wa atbaihi wa muqayyidihi ajma'in. Syai'un lillahi lana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sama-sama dengar kesaksian dari orang yang pernah berjumpa, bergaul, menyaksikan Tuan Guru Ahmad Tretetet semasih hayatnya. Bapak nih kan, Mataram kan, kayaknya semangat jam siwak malam juga ke lapangan kan, berdayat kan, dah kemangan, terus mangan, terus tamu ya baling bapaknya lah, bapak rakyat dengan lah kan dulu kan, sama tuh pita nasi, pita piring, pita jangan lagi semeja menit beli meja penuh sih, jangan Balen dengan aku teparan bapak. Balen dengan mungkin banyak tangkap balen dengan girang-girang ini ketuk. Ini banyak. Darak siri lamun tama yang di. Darak siri lamun ya tama di. Abang gubernur doang. Baru siri mana? Masih pawasita aja gubernur no. Kolonel lano tentara no. Begulap ganyang nembalin. Tapi bani siri. Kena mangan, terus terang kopi dengan jam siwak, jangan laut ni, tertopal kursi. Terus terang kopi dengan jam siwak malam sampai jam 2 berhenti kopi. Zikir lah, intinya zikir. Zikir lu kan mau meletak angen nih di nakongkat muni di angen. Kan jadi nang kubi yang kenyat tuh angen la ilaha illallah
meja nak rempak sekali. Hinam wahang lu pecah ke wanita hidup tokol kursi tidak tinggal pasang kursi. Tahu nangan tadi. Ada angan yang temuni tahu ni tokol ni sampai tinggal lalu ni. Lo ya angan ko. Jadi hinam kopi yang kenyat tu nangan. Lek ida ya rempak meja hinam wahang. Ni hidup tokol kursi tinggal. Hindi sekali, 2 kali. Kadang mikir-mikir nyesel. Nyesel sendiri. Bila-bila berketuaan lah orang ya. Bukan apa nak rahasia dunia ke apa ketuaan. Enggak ni itu kuat baca selawat. Zikir selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Tarekat Jalanan akan menceritakan kisah Tuan Guru Ahmad Tretetet, sang wali tanpa pondok pesantren. Nama beliau adalah Tuan Guru Haji Ahmad bin Tuan Guru Haji Umar Kelayu. Tapi beliau lebih familiar dengan nama Tuan Guru Tretetet. Gelar Tuan Guru Tretetet itu konon disematkan padanya karena beliau gemar tertawa, dan suara tertawanya itu terdengar tretetet. Beliau adalah seorang waliullah, kekasih Allah, murabbi, mursyid tanpa murid, Tuan Guru tanpa pesantren. Tuan Guru Tretetet adalah pejalan kaki, kerap melintasi desa-desa sepulau Lombok. Setiap beliau melewati suatu desa, pekerjaan beliau ada 3, yaitu 1, mendidik masyarakat lewat obrolan santai. 2, menyapa anak-anak kecil dan mendoakan mereka. 3, meminta sedekah pada orang-orang kaya untuk disalurkan pada kaum papa. Tuan Guru Tretetet dikenal dengan reputasinya membuat rumah-rumah orang kaya terbakar. Orang kaya, medit maksudnya yakni mereka yang menolak menyerahkan sedekah yang dimintai Tuan Guru Tretetet untuk disalurkan pada kaum miskin. Tapi bukan beliau yang membakarnya. Rumah mereka terbakar sendiri. Beliau tidak pernah butuh uang. Beliau sudah selesai dengan dunia. Tapi di saku jubahnya seperti selalu ada uang. Bila ada yang datang mengeluhkan hutang, beliau akan merogoh saku dan mengeluarkan uang sejumlah persis yang dibutuhkan orang yang berhutang. Tapi kita tidak bisa mengarang kesusahan di depan beliau, sebab beliau tahu. Saya diberitahu Allah, katanya. Saking dekatnya Tuan Guru Tretetet dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hadis kudusi yang berlaku untuk beliau, yang artinya, barang siapa yang kupilih sebagai kekasihku, maka aku menjadi mata baginya untuk melihat, dan kaki baginya untuk melangkah, dan seterusnya. Banyak saksi yang melihat beliau berada di suatu kabupaten dan dalam tempo yang tidak logis berpindah ke kabupaten yang lain. Bagi beliau tidak ada yang jauh di bumi Allah. Jarak dilipatkan Allah untuknya.
Beliau sangat yakin Allah Maha Pemurah, tak akan membiarkannya kesusahan. Tentu itu jenis keyakinan yang bukan cuma di lidah. Ketika beliau meninggal, banyak beras diantar ke rumah beliau. Warga terhenyak karena di tiap butir beras terdapat ukiran asma Allah. Bahkan butir beras hormat pada beliau. Sebab jangankan makan, apapun yang beliau lakukan, nama Allah turut serta. Berdiri, Allah. Berjalan, Allah. Tidak ada yang tidak Allah. Semuanya Allah. Ada kisah paling legendaris tentang Tuan Guru Tretetet. Tersebutlah seorang buruh tani asal Dasan Gres, Lombok Timur. Ia ingin sekali menemui Ka'bah. Majikannya sendiri berasal dari Fogading akan berangkat haji lagi tahun ini. Dengan penghasilan sebagai buruh, mungkin 100 tahun lagi ia bisa pergi haji. Tapi suatu hari, tanpa sengaja ia bertemu Tuan Guru Tretetet di jalan. Tiba-tiba Tuan Guru berseru dan menunjuk mukanya. Haji kamu, haji, Allah. Si buruh ternganga. Tapi Tuan Guru bahkan memintanya roh atau selamatan. Dalam keadaan ragu luar biasa, ia memberitahu istri dan timbullah kepanikan. Bagaimana mau roh atau selamatan kalau untuk makan besok siang saja tidak ada? Tapi mereka memutuskan untuk tetap mengundang keluarga dan tetangga. Sambil menahan malu, esok paginya Tuan Guru Tretetet datang bersama beberapa orang yang membawa sapi, beras, dan lain-lain. Kata beliau, "Gorok sapi ini, gorok. Hajilah kamu, Allah." Kemudian beliau pergi. Masya Allah, si buruh mengundang lebih banyak orang lagi. Berbilang waktu setelah majikannya berangkat ke Mekah, si buruh masih di desa. Kunjingan sudah menyebar, menertawainya, menyebutnya mulai sakit jiwa karena terobsesi naik haji, tapi tidak sadar diri sebagai orang miskin. Tapi saat putus asa hampir menguasai sepenuhnya, Tuan Guru Ahmad Tretetet muncul di muka rumahnya dan memenuhi janji. Berangkat kamu, Allah. Si buruh tidak lantas gembira karena oleh Tuan Guru Ahmad Tretetet ia malah dibawa ke kebun singkong. Si buruh pasrah, terutama ketika Tuan Guru menyuruhnya tidur di gubuk. Si buruh memejamkan mata, patuh dan tidur. Ketika terjaga, entah bagaimana ia sudah berada di kota suci Mekah. Si buruh melongo untuk memastikan dirinya tidak bermimpi. Si buruh meminta izin Tuan Guru Ahmad Tretetet untuk mencari majikannya. Tuan Guru Ahmad Tretetet menunjukkan tempat majikannya, tapi ia sendiri enggan diketahui. Si buruh diminta untuk menjaga rahasia keberadaan Tuan Guru Ahmad Tretetet. Si buruh menyanggupi. Ketika disambangi buruhnya yang lapuk, giliran si majikan yang melongo. "Hei, kok kamu di sini?" Kata si buruh, "Nggih, Bapak." "Apakah benar kamu ini?" Jawab majikan ke buruhnya. Apa jawab buruhnya? "Betul, Bapak, ini saya." Kemudian majikannya menanya kembali sambil menganga kaget. "Kamu sama siapa?" "Saya tidak boleh cerita," kata si buruh. Sebanyak 3 kali si buruh menemui majikannya. Dia sempat pula pamit pada si majikan setelah lunas seluruh proses haji. Si buruh pula dengan proses yang sama, yakni tidur dan tiba-tiba sudah di kebun singkong saja. Tuan Guru Ahmad Tretetet berseru riang ketika ia terbangun. "Sekarang namamu Muhammad Soleh. Terima hajimu, mabrur, Allah," kata Tuan Guru Ahmad Tretetet.
Lantas Muhammad Soleh diminta memakai jubah. Seumur-umur tidak pernah ia berjubah. Ketika pulang ke kampung, tetangga menertawain. Semakin menjadi-jadilah gunjingan itu. Malu betul dia. Sampai akhirnya ketika si majikan pulang ke Lombok dan mengadakan tasyakuran, si majikan menuturkan pertemuannya dengan si buruh di Mekah sebanyak 3 kali. Hebat Sang Walin, nenek kancen lalu. Itu bahasa Sasak. Hebat, mungkin dia pergi bersama waliullah, kata majikannya. Gegerlah orang-orang di kampung itu. Karena pengakuan si majikan tersebar. Di kemudian hari si buruh bahkan dianggap sebagai waliullah dan dipertuan gurukan dengan nama Tuan Guru Haji Muhammad Soleh. Demikian singkat Tuan Guru Tretetet Sang Wali tanpa pondok pesantren. Semoga bermanfaat. Allahumma salli